Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Deep Learning ingin menjelaskan tentang evaluasi performa model clip dalam klasifikasi gambar teks, spesies, perilaku, lokasi, dan waktu pada hewan ternak. Kalian tahu nggak, dalam peternakan modern, pengelolaan hewan ternak yang efisien dan tepat waktu menjadi lebih penting karena untuk mengetahui produktivitas hewan dan kesejahteraan hewan ternak tersebut. Salah satu tantangan dalam pengelolaan hewan ternak yaitu ada di klasifikasi spesies, perilaku, lokasi, dan waktu hewan ternak. Untuk mengatasi tantangan ini, kami menggunakan model CLIP atau Contrastive Language Image Training dengan menggunakan pendekatan Zero-Shot Learning untuk memadukan teks dan gambar untuk klasifikasi tanpa pelatihan tambahan. Tujuan kami melakukan penelitian ini yaitu mengevaluasi performa model CLIP dalam klasifikasi gambar teks menggunakan dataset hewan ternak. Baik, di sini kami menggunakan dataset yang terdiri dari 279 gambar, terdiri dari ternak, sapi, kambing, dan domba. Di sini berikut adalah data-data yang kami gunakan. Oke, nextnya. Di sini kami melakukan processing, di mana pertama kita lakukan augmentasi, di mana augmentasi adalah proses untuk meningkatkan gambar dan kinerja model. Di sini kami melakukan 3 tahap, yaitu rotasi acak, penyesuaian kesarahan, dan yang ketiga adalah flip horizontal. Di sini kami juga melakukan kombinasi teks yang terdiri dari kombinasi teks ini akan menghasilkan 54 kombinasi teks yang kita gunakan untuk memprediksi hasilnya nanti. Di mana prediksi itu kita lakukan dengan menghitung kesamaan konsinus antara fitur gambar dan fitur teks yang diekstrak melalui model CLIP. Dan kesamaan konsinus digunakan karena mampu mengukur kemiripan antar dua vektor dalam ruang dimensi tinggi yang pada dasarnya mewakili hubungan sematik antara gambar dan teks, di mana rumusnya itu adalah konsinus similarity A, B, di mana A dikali B. Di sini kami membandingkan 4 model, yaitu RN50, Fit B32, Fit B16, dan Fit L14, di mana terdiri dari parameter yang digunakan adalah untuk akurasi adalah spesies, perilaku, lokasi, dan waktu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja CLIP. Jadi CLIP sendiri itu terdiri dari 2 komponen utama, yaitu ada text encoder dan juga image encoder. Misal kita memiliki data pasangan teks dan gambar. Di sini kita punya data gambar hewan, kemudian ada teks deskripsinya. Lalu untuk teks ini akan dimasukkan ke text encoder, diubah menjadi representasi numerik atau vektor. Kemudian yang gambar juga akan dimasukkan ke image encoder dan diubah menjadi vektor. Nah, hasilnya itu akan dimasukkan ke ruang yang sama, kemudian pada ruang yang sama ini akan dihitung kesamaannya menggunakan persamaan kosinus. Jadi jika hasil perhitungan perkalian dari vektor teks dan juga vektor gambarnya ini mendekati 1, maka itu artinya gambarnya sangat cocok. Jika mendekati -1, berarti gambarnya sangat tidak cocok. Dan jika 0, itu berarti tidak ada hubungan. Lalu setelah itu kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa kategori dari gambarnya, itu ada, dan juga teksnya ada plant, car, dog, bird. Kemudian kita definisikan teks pembantunya di sini. Kemudian objeknya merupakan objek yang akan dikenali sebelumnya atau diprediksi. Kemudian setelah itu kita masukkan ke text encoder dan menghasilkan numerik vektornya. Lalu untuk gambarnya kita masukkan ke image encoder dan menghasilkan vektor untuk gambarnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya itu adalah a photo of a dog. Jadi a photo of a itu merupakan teks pembantunya. Kemudian untuk dog itu merupakan objek yang kita prediksi sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan metode penelitian. Di metode penelitian terdapat diagram alur yang dimana isinya terdapat processing melakukan input dataset, lalu input library, setelah itu membuat augmentasi gambar, setelah augmentasi gambar kita akan menormalisasikan. Setelah melakukan processing data, kita akan melakukan model CLIP. Lalu di dalam model CLIP terdapat kombinasi kelas untuk teks, lalu terdapat tokenisasi
teks, lalu memuat model clip. Setelah itu kita akan menghitung similarity kosinus gambar teks. Setelah melakukan similarity, kita akan mencari confidence tertinggi. Dalam confidence tertinggi ini apakah terdapat nilai yang tinggi? Jika ditemukan nilai yang tinggi, maka akan menghasilkan prediksi gambar dengan teks. Jika tidak, maka dia akan mencari confidence tertinggi lagi. Setelah itu, setelah mencari prediksi gambar teks, dia akan menghasilkan gambar, visualisasi gambar dan confidence. Setelah itu kita simpan ke dalam CSV. Setelah simpan dalam CSV, kita melakukan evaluasi model sesuai dengan prediksi gambar dan teks. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode dari klip ini sendiri. Nah, jadi di sini adalah contoh kode dari model FitL14, di mana kami menggunakan library dari Torch. Itu Torch ini merupakan library utama untuk klip ini sendiri. Nah, lanjut. Di sini kita menggunakan, pertama kita membuat model klip, yaitu klip FitL14. Nah, ini berikut kategori-kategori yang digunakan, yaitu ada animals, behaviors, place, sama times. Nah, selanjutnya kategori tersebut akan ditokenisasi untuk mendapatkan representasi numerik. Jadi akan di-encode seperti ini. Kemudian setelah itu kita mengaugmentasikan gambar untuk mengubah gambar supaya lebih sederhana, supaya pertama gambarnya lebih bagus, kemudian komputasinya lebih cepat. Nah, kemudian di sini kita lakukan reprocessing gambar. Kemudian untuk klasifikasinya itu kita mengklasifikasikan model ini berdasarkan confidence maksimal. Jadi kita menghitung similarity. Similarity ini kesamaan antara gambar, fitur gambar dan fitur teks. Nah, nantinya hasil dari ini adalah nilai confidence. Jadi dari nilai confidence tertinggi ini itu akan dijadikan sebagai prediksi dari gambar tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh dari proses augmentasinya, di mana terlihat, mungkin tidak terlihat secara langsung, tapi untuk gambar original itu resolusinya itu lebih tinggi daripada augmentasi. Jadi kita augmentasi ini menyamaratakan kualitas dari gambar supaya komputasi itu lebih maksimal. Selanjutnya di sini akan menampilkan confidence score-nya, di mana confidence score ini adalah untuk menghasilkan prediksi dari teksnya. Dapat dilihat dari grafik ini, di mana nilai confidence yang paling tertinggi itu akan menjadi prediksi teks dari gambar tersebut. Dapat dilihat di situ ada gambar. Di sini terlihat yang paling tinggi itu ada cow, lalu ada eating, terus ada in the field, terus ada day. Jadi dari confidence ini dia akan memprediksi teksnya itu adalah the cow is eating in the field in the daytime. Next. Nah, kalau ini adalah hasil prediksi dari semua modelnya, dapat dilihat. Oke, di sini adalah perbandingan akurasi kelas model clipnya. Dapat dilihat bahwa model yang paling baik itu akurasinya itu ada di model FitL14 untuk kategori animal 0,79 sama time-nya itu adalah 0,77. Nah, ini adalah perbandingan akurasi untuk subclass-nya. Jadi di sini dari setiap model ini model itu paling susah untuk membedakan, untuk animal itu membedakan antara cow sama goat, di mana model itu sulit membedakan, mungkin karena karakteristik dari kedua hewan itu tuh sama, entah dari postur tubuhnya, kulitnya itu, jadi model agak sulit untuk membedakannya. Untuk behaviornya juga di bagian eating sama moving itu agak sulit model untuk membedakannya, karena kalau untuk eating sendiri itu hewan itu kan yang membedakannya cuman kalau eating dia kepalanya ke bawah, menunduk ke bawah, kalau moving itu dia tegak atau lurus gitu, jadi model agak sulit membedakannya. Terus juga untuk
behaviornya itu di in the field sama in the forest. Itu juga mungkin dari dari lingkungannya itu mungkin kayak rumputnya atau dari padangnya gitu, entah yang ini Ulang yang bagian in the bagian place. Selanjutnya untuk place itu sulit membedakan antara in the forest sama in the field, dimana karena mereka itu memiliki sama-sama kayak warnanya hijau itu, jadi sulit membedakan mana yang forest sama yang fieldnya itu. Lalu di sini ada perbandingan nilai confidence. Confidence ini untuk seberapa yakin sih model ini memprediksi teks itu gitu. Jadi kalau di sini yang paling stabil itu ada di fit B16 sama fit B32 ini. Baik, jadi kesimpulannya di sini fit L14 itu adalah model yang paling unggul pada hewan dan perilaku dan cocok untuk tugas yang kompleks. Dan untuk fit B16 itu stabil di semua kategori. Untuk RN50 dan fit B32 ini kurang optimal di kategori waktu dan perilaku. Rekomendasinya itu untuk melakukan fine tuning model untuk meningkatkan akurasi dan perluas dataset untuk variasi visual yang lebih baik nantinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.